Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lailiza Zahra, NIM 212072410002, Prodi Pendidikan Kriya Universitas Negeri Yogyakarta. Ingin menampilkan media pembelajaran batik jumputan. Selamat menyaksikan. Sebenarnya apa sih tujuan dari pembelajaran batik jumputan? Tujuan dari pembelajaran batik jumputan adalah 1. Menjelaskan konsep tekstil dengan teknik dan corak batik jumputan. 2. Menyebutkan bahan dan alat batik jumputan atau tutup celup. 3. Menjelaskan teknik pembuatan batik jumputan atau tutup celup. 4. Membuat benda pakai dengan teknik batik jumputan atau tutup celup. Selanjutnya, apa sih pengertian dari batik jumputan? Jumputan menurut Handoyo 2008. Jumputan berasal dari kata jumput, yang artinya cara pembuatan kain yang dijumput dalam bahasa Jawa. Bagaimana sih sejarah batik jumputan? Sejarah batik jumputan yaitu awal mula teknik membuat batik jumputan awalnya dikenal di Tiongkok. Teknik ini kemudian diadopsi oleh saudagar India, kemudian dibawa masuk ke Indonesia melalui misi perdagangan. Pada abad ke-10 ditemukan bukti sejarah prasasti Sima. Daerah Jawa yang mengembangkan batik jumputan yaitu Solo, Yogyakarta, dan Pekalongan. Fungsi batik jumputan ialah dapat diaplikasikan menjadi beraneka ragam produk, tidak hanya produk kain loh, tetapi juga dapat dibuat sandal, pakaian, tas, lukisan, dan interior-interior lainnya. Menurut Hamidin 2010. Ciri batik jumputan. Pertama, proses pewarnaan menggunakan teknik celup rintang sehingga membentuk corak atau motif unik. Yang kedua, motif kain berwarna putih, hasil penutup dari tali rafia, karet maupun benang. Yang ketiga, terdapat berbagai varian warna dan kombinasi warna dalam selembar kain. Keempat, pola digambar dengan tangan dan dikerjakan secara manual sehingga memiliki ciri khas tersendiri. Yang kelima, merupakan kerajinan tangan asli dan belum bisa tergantikan oleh mesin modern loh. Selanjutnya, motif batik jumputan. Pertama, motif beraturan dengan jarak yang sama. Kedua, motif beraturan dengan bentuk bunga. 3. Motif beraturan selang-seling. 4. Motif beraturan dengan kombinasi besar kecil. 5. Motif bebas dengan kombinasi bentuk besar kecil. 6. Motif taplak meja dengan titik tengah sebagai pusat dan dengan hiasan sudut. Dan yang ketujuh, motif bebas dan beraturan untuk tepi kain. Selanjutnya ada alat dan bahan. Pertama, bahan dasarnya adalah kain. 2. Ada bahan pengikat seperti tali, rafia, karet maupun benang. 3. Bahan isian ikatan, misalnya biji-bijian, kelereng, kerikil maupun manik-manik. 4. Bahan pewarna. Bahan pewarna dapat berupa pewarna alami atau buatan dan juga garam. 5. Peralatan menggambar motif dapat seperti kapur warna maupun pensil. 6. Alat mewarnai seperti kompor, ember plastik, panci, dan tempat jemuran. Dan yang ketujuh adalah gunting. Nah, setelah itu bagaimana sih proses pembuatan batik jumputan? Langkah pertama adalah menyiapkan bahan-bahan yang diperlukan, seperti kain mori, karet gelang, manik-manik, kelereng, dan juga pewarna pakaian. Proses pembuatan batik jumputan yang pertama adalah membentuk pola sejajar pada kain. Setelah itu, masukkan kelereng atau manik-manik pada pola yang sudah ditandai. Kemudian ikat dengan karet gelang dengan kuat. Ini dia hasil setelah semua diikat. Nah, selanjutnya adalah proses pewarnaan. Masukkan 2 liter air ke dalam panci. Nyalakan kompor.
Masukkan pewarna pakaian ke dalam panci. Masukkan 2 sendok garam, aduk-aduk hingga mendidih. Setelah itu, masukkan kain ke dalam panci. Aduk-aduk dan masak selama 20-30 menit agar warna dapat merata ke seluruh kain dan warna merekat kuat. Setelah selesai proses pencelupan, angkat kain, lalu bilas menggunakan air yang dingin dan bersih. Setelah proses pencelupan, lepas semua ikatan pada kain. Setelah itu, jemur hingga kering. Dan ini hasil proses batik jumputan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.